satu Banyumas, siap hadapi arus tantangan zaman, mendidik insan dalam kebenaran, meraih cita-cita nan mulia. Madrasah Aliyah satu Banyumas, siap mengabdi pada Ibu Pertiwi, cetak generasi berprestasi dan mandiri, berakhlak mulia menggapai asa. Smart edukatif kekeluargaan, transparan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Angkatan Pertama tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Salim Ahmad Dianto SPD. Saya guru sejarah di MAN 1 Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Angkatan Pertama tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MAN 1 Banyumas pada fase F kelas 11-8 dengan materi Islamisasi di Nusantara yang menerapkan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mengabdi pada Ibu Pertiwi, cetak generasi berprestasi dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kegiatan belajar dimulai, Ketua kelas tolong disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna, ridhoka matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz. Oke anak-anak, terima kasih sudah membaca Asmaul Husna. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu kita bersama bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Sebelum kegiatan belajar dimulai akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ayu Wandira Hadirah Pak. Az-Zahra Khotimatul Kubro, Hadirah Pak. Balkis Putri Ayuning Tias, Hadirah Pak. Berliana Faza Al-Husna, Hadirah Pak. Catur Robert Susanto, Hadir Pak. Cika Angel Maulina, Hadirah Pak. Doni Kusuma Wardana. Hadir Pak. Alhamdulillah untuk hari ini anak-anak masuk semua ya, atau nihil ya, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan di setiap KPM. Kemudian sebelum KPM dimulai ya, saya cek dulu kesiapannya sudah bersih atau belum kelasnya. Kelihatannya memang sudah bersih. Kalau sudah oke, sudah bersih, kita mulai kegiatan belajar mengajar. Setuju anak-anak? Setuju. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini ya, terlebih dahulu Pak Guru akan mengulang kembali tentang pelajaran minggu yang lalu ya. Di dalam
TV ini ya, itu ada 2 gambar yang Pak Guru tampilkan ya, yaitu gambar candi. Nah, yang satu ada Candi Borobudur, yang satu ada Candi Prambanan. Saya mau tanya dulu, kira-kira yang sebelah kanan Candi Borobudur ini peninggalan dari agama apa? Buddha. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, Prambanan ini peninggalan agama apa? Hindu. Dari 2 gambar ini kalian sudah bisa membedakan ya, antara kebudayaan agama Buddha dan kebudayaan agama Hindu. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Kalau begitu untuk materi Hindu dan Buddha sudah selesai. Hari ini kita lanjut masuk materi baru, yaitu Islamisasi di Nusantara. Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai macam teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang kedua, dengan disajikan PowerPoint proses Islamisasi di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan masing-masing teori masuknya Islam di Indonesia yang meliputi teori Gujarat, teori Mekah atau Arab, dan teori Persia. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok dengan menggunakan metode group investigation, peserta didik mampu menganalisis kebudayaan Islam yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat hingga saat ini. Kemudian yang keempat, setelah melewati proses pembelajaran, peserta didik mampu menarik kesimpulan mengenai pembelajaran dari materi proses Islamisasi di Indonesia yang mencangkup identifikasi teori tentang masuknya Islam di Indonesia, jalur masuknya Islam di Indonesia, sekaligus mampu menjabarkan dan menjelaskan mengenai masing-masing teori tersebut. Dan yang terakhir yaitu mampu menganalisis kebudayaan Islam yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Itu harapan dari Pak Guru dalam rangka menjelaskan nanti materi yang akan Pak Guru sampaikan. Begitu anak-anak? Paham tentang apa yang Pak Guru jelaskan tadi? Paham. Terima kasih. Anak-anak, Islamisasi di Nusantara itu adalah proses masuknya agama Islam ke Indonesia, di mana agama Islam itu ya, berkembang di Arab, di Timur Tengah sana. Kemudian dalam perkembangannya sampailah Islam itu ke Nusantara, dibawa oleh para pedagang dari 3 wilayah ya. Ada Arab, ada Persia, dan ada Gujarat. Nah, 3 wilayah ini atau 3 daerah ini merupakan wilayah yang memberikan sumbangsih terbesar dari perjalanan para pedagang yang sampai kemudian singgah di Indonesia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama baru ya, yang tentunya menjadi cikal bakal perkembangan agama Islam di Nusantara. Dalam perkembangannya, setelah Islam masuk ke Nusantara, maka berdirilah kerajaan-kerajaan Islam pertama di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan pertama dan pondasi pertama Islam di Nusantara. Kemudian seiring berjalannya waktu, Islam kemudian berkembang pesat sekali dari Sabang sampai Merauke, dengan ditandai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di masing-masing wilayah. Contohnya di Pulau Jawa berdiri juga Kerajaan Demak Bintoro sebagai pondasi utama perjuangan para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kemudian yang berikutnya berdiri juga Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Pajang. Semua itu merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Anak-anak, perkembangan Islam di Nusantara
itu melalui berbagai disiplin ilmu, ya, ataupun melalui media-media penyebaran. Salah satu media penyebaran Islam itu adalah lewat jalur kesenian. Yang kedua melalui jalur pendidikan, yang ketiga melalui jalur perkawinan, yang keempat melalui jalur budaya. Jalur-jalur itulah yang digunakan oleh para pedagang dari Arab, dari Persia, dan dari Gujarat untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sampai di sini anak-anak sudah paham apa belum kira-kira? Sudah paham atau belum anak-anak? Sudah. Oke, saya cek dulu coba. Ya, saya ada pertanyaan buat kalian. Ya, yang bisa tolong tunjukkan jari. Ya. Sebutkan 3 wilayah atau 3 daerah asal muasal pedagang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tunjuk jari, silakan. Oke, silakan Mas Jati yang terlebih dahulu mengacungkan tangan. Yang lainnya nanti saya kasih kesempatan. 3 wilayah penyebaran agama Islam di Indonesia berasal dari yang pertama adalah Arab, kemudian ada Persia dan Gujarat. Betul sekali jawaban dari teman kalian Mas Jati. Berikan aplaus untuk teman kalian. Anak-anak, lanjut berikutnya ya. Coba kalian sebutkan satu contoh jalur penyebaran Islam di Nusantara ya. Salah satunya yaitu melalui media kesenian. Sebutkan satu contoh saja ya, jalur kesenian itu ya, beserta tokoh yang bermain di dalamnya. Silakan ke Mbak Dera. Contoh media kesenian yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Ya, betul sekali anak-anak. Kasih aplaus untuk Mbak Dera. Oke, selanjutnya ya. Tentang tentang kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh di Nusantara. Sebutkan 3 saja kerajaan Islam yang tumbuh di Nusantara. Coba Mas Alek. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia contohnya ada 3, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten. Ya, benar sekali jawaban dari Mas Alek. Anak-anak kasih aplaus untuk Mas Alek. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Guru sebelum nanti saya bagi kelompok. Pertanyaan terakhir, coba sebutin satu saja ya, nama Wali Songo yang memiliki peranan penting dalam pendirian kerajaan Cirebon. Silakan saya tunjuk Mbak Angel. Tokoh Wali Songo yang berperan penting dalam pendirian kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati. Betul sekali jawaban dari Mbak Angel. Berikan aplaus untuk Mbak Angel, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan lebih detail lagi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang muncul, berdiri dan berkembang di Nusantara. Setelah tadi saya kasih gambaran, ternyata kalian luar biasa pemahaman tentang sejarah. Sekarang saya akan lebih detail lagi menggunakan media yang ada di depan kita, yaitu media televisi. Anak-anak, kita masuk materi kerajaan yang pertama, itu adalah Mataram Islam ya. Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan besar di wilayah Yogyakarta. Lebih lengkapnya minta tolong Saudara Pinkan untuk membaca. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan Mataram Islam terletak di sekitar Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Surakarta. Karena berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Mataram Islam tidak luput dari konflik dan pengaruh Belanda. Terima kasih Mbak Pinkan yang sudah membacakan tadi ya, bahwa kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau nama lainnya adalah Sutawijaya.
Kemudian dalam perkembangannya, pusat dari kerajaan Mataram Islam itu berada di Yogyakarta. Kemudian kerajaan Mataram Islam akhirnya mencapai titik di mana kekuatan Islam itu sangat kuat, sehingga Belanda menggunakan politik divide et impera untuk memecah belah kerajaan Mataram Islam. Alhasil atau titik akhirnya bahwa kerajaan Mataram Islam kemudian dipecah belah oleh Belanda di suatu tempat yang namanya Perjanjian Giyanti, ya, yang wilayahnya di Karanganyar, yang memecah belah Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Anak-anak, setelah tadi saya menjelaskan tentang proses berdirinya kerajaan Mataram Islam, ya, sekarang masih bisa kita lihat peninggalan dari kerajaan-kerajaan Mataram Islam. Apa saja peninggalannya? Mbak Cika, bisa dibacakan peninggalan dari kerajaan Mataram Islam. Peninggalan kerajaan Mataram Islam diantaranya ada Masjid Kota Gede Yogyakarta, Masjid Agung Surakarta, Masjid Agung Gede Kauman, dan Keraton Kasunanan Surakarta. Oke, terima kasih Mbak Cika sudah membacakan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mataram Islam. Anak-anak, sampai sekarang kalian pun bisa melihat secara langsung peninggalan dari Mataram Islam apabila kalian berkunjung ke Kota Gede Yogyakarta, berkunjung ke Kota Surakarta. Itu merupakan bukti nyata kemegahan dan juga kejayaan kerajaan Islam Mataram. Kerajaan Islam yang kedua itu adalah Samudra Pasai, ya, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, berlokasi di ujung Aceh, ya, atau lebih tepatnya di wilayah Aceh, ya. Samudra Pasai ini berkembang menjadi kerajaan yang maritim yang luar biasa, ya, dengan pendiri pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Untuk lebih lengkapnya silakan Mbak Firda untuk membacakan biar teman-teman bisa mengerti dan mengetahui. Sejarah singkat Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Silo pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukan makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Berkuasa kurang lebih 29 tahun dari 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Terima kasih Mbak Firda yang sudah membacakan tentang sejarah berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Dari apa yang tadi dibacakan oleh Mbak Firda, kira-kira teman-teman sudah pada jelas dan paham atau belum? Sudah. Setelah tadi anak-anak memahami apa yang dibacakan oleh Mbak Firda, ya, tentang kerajaan Samudra Pasai, sekarang kita masuk di peninggalan-peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang sampai hari ini masih bisa dilihat oleh masyarakat sebagai peninggalan dan bukti kemegahan dari kerajaan Samudra Pasai. Kepada Mas Pedro untuk membacakan peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai ada 3, yaitu yang pertama lonceng Cakradonya, dan yang kedua uang dirham, dan ketiga makam Malik As-Saleh. Anak-anak, kerajaan yang berikutnya adalah kerajaan Demak Bintoro. Sudah pernah dengar nama kerajaan Demak? Sudah. Kerajaan Demak Bintoro merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang merupakan pondasi kerajaan Islam dan sebagai pondasi perjuangan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Di mana kerajaan Demak ini merupakan kerajaan tertua Islam, ya, di Jawa, dengan pendirinya adalah Raden Fatah. Lebih lengkapnya nanti akan dibacakan oleh Saudara Mas Agus. Sejarah singkat Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah.
yang merupakan anak seorang Raja Majapahit. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Anak-anak, tadi sudah dibacakan oleh Mas Agus terkait tentang sejarah perkembangan Kerajaan Demak. Bagaimana? Apakah sudah ada gambaran? Sudah. Anak-anak, untuk selanjutnya kalian harus mengetahui peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Demak yang sampai sekarang masih bisa dilihat dan bisa dirasakan tentunya oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga oleh masyarakat dunia. Apa saja peninggalannya? Mari kita simak. Kepada Mbak Cindy, tolong bacakan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Demak Bintoro. Peninggalan Kerajaan Demak yaitu ada makam Sunan Kalijaga, Soko Guru, Pintu Bledek, situs kolam wudhu, dan Masjid Agung Demak. Untuk memahami lebih dalam terkait tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, akan Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok isinya 4. Akan Pak Guru bagi LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Silahkan. Akan saya bagikan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Masing-masing kelompok saya kasih waktu maksimal 15 menit ya. Nanti dipresentasikan di depan. 5 menit untuk dipresentasikan di depan. Harapan Pak Guru kalian bisa menyelesaikan, kemudian kalian bacakan di depan teman-teman kalian. Kelompok 5 ini LKPD tentang Kerajaan Cirebon. Silakan untuk dikerjakan. Semuanya sudah menerimanya, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Ini didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada abad 16. Latar belakangnya itu ya karena politik divide et impera atau adu dombaan oleh Belanda terhadap Kerajaan Mataram. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Oh, Raden Patah. Berarti sama Raden Patah. Ya, sama Sultan Trenggana merupakan raja-raja dari Demak. Berarti raja-raja Demak itu ada Adipati Yunus, ada Raden Patah, ada Sultan Trenggana. Ya. Yang masing-masing periodenya pasti berbeda masa kejayaannya. Kerajaan Samudra Pasai terletak di mana sih ini? Di Aceh. Di Aceh. Terus habis itu silsilahnya. Iya, silsilahnya. Banyak banget silsilahnya. Ada 13. Sultan Malikul Saleh, Sultan Muhammad, Malik Zaid. Sultan Malik Az-Zahir. Sultannya Sultan Agung Tirtayasa. Iya, terus ini juga menguasainya cuma dalam sudut pandang dari 1500. Iya. Sultannya namanya ini. Terus balik ada balik. Ini jalannya. Ada masih nilainya. Iya. Masjid Agung Banten, Atau dikenal dengan nama lain Pangeran Cakrabuana, yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Dahulu Cirebon diketahui hanya sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gede Tapa. Karena didukung dengan lokasinya yang strategis, wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir. ini petugas Cirebon. Percaya pasti kerja. Pintu itu pas tahun 1411 1568. Terus ini peninggalan-peninggalan, ada keraton Kesepuhan, Kanoman, terus Anak-anak, untuk waktu diskusi sudah selesai. Saatnya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Yang pertama kelompok 1, silakan untuk maju ke depan semuanya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang pemimpin yang visioner, cakap, dan berani. Ia berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan kebudayaan dan pendidikan Islam di Banten. Ia mendirikan pesantren-pesantren dan masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Banten. Ia juga mendukung perkembangan sastra dan seni Islam seperti syair, hikayat, wayang kulit, dan gamelan. Demikian presentasi dari kelompok 1 ya. Dari presentasi kelompok 1, anak-anak kira-kira bisa memahami dan mendalami apa yang mereka sampaikan? Bisa. Oke, kalau begitu beri aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, ke kelompoknya Mas Jati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang. Sutawijaya merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Sebagai bentuk balas budi atas bantuan penumpasan pemberontakan, Ki Ageng Pemanahan diberi hutan Mentaok atau yang dikenal sekarang sebagai Kota Gede Yogyakarta oleh Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya, wilayah tersebut berdiri sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. Pada tahun 1575, Sutawijaya menggantikan ayahnya, Ki Ageng Pemanahan yang wafat dengan gelar Senopati ing Ngalaga, yang berarti Panglima di medan perang. Setelah menggantikan ayahnya, Sutawijaya berusaha melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Pajang yang kemudian menimbulkan konflik di antara keduanya. Sistem pemerintahan. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti menteri besar atau perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar laksana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan kodi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Kehidupan politik Demak. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kedikdayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Setelah berdiri sendiri, Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan sultan. Daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh. Selama Kerajaan Demak berdiri, kerajaan ini sering bersinggungan dengan bangsa Barat. Salah satu diantaranya ketika terjadi perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dengan Portugis. Puncak kejayaan Kerajaan Cirebon pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi, Kerajaan Cirebon dipimpin oleh raja terkenal yang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kepopuleran nama Sunan Gunung Jati sebab diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Beliau juga menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati membawa Cirebon ke puncak kejayaan dan berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Sunan Gunung Jati memperluas wilayah Cirebon hingga ke Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Dan di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati fokus pada perdagangan antar bangsa seperti Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Anak-anak, untuk presentasi kelompok sudah dipresentasikan semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Untuk hasil alhamdulillah saya kira sangat bagus sekali. Kalian sudah memahami makna dan arti dari sejarah perjuangan kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan untuk duduk dulu anak-anak.
kembali ke tempat. Anak-anak, untuk ice breaking kita hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Hari Merdeka. Oke, anak-anak siap? Siap. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. 4, 5. Itulah hari kemerdekaan. Anak-anak, setelah tadi saya menerangkan tentang kerajaan-kerajaan Islam dan masuknya Islam ke Nusantara, sekarang Pak Guru akan membagikan kuis. Nanti kalian bisa menyeken ya dari HP kalian sendiri-sendiri, kemudian diisi, nanti jawaban akan terkirim ke komputer Pak Guru. Perlihatkan. Oke, anak-anak, silakan bisa di-scan ya masing-masing menggunakan HP. Kemudian ada soal di situ, kalian isi, yang kemudian nanti langsung jawaban terkirim ke komputer. Terima kasih anak-anak, untuk tugas kalian sudah Pak Guru terima, sudah Pak Guru cek di komputer besar di belakang Pak Guru. Alhamdulillah untuk nilai mencapai sempurna, yaitu hampir 100% ya, mendapatkan di atas KKM. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, dari materi yang tadi Pak Guru jelaskan terkait masalah Islamisasi di Nusantara, saya harap kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah saya sampaikan. Di antaranya bahwa perjuangan para tokoh-tokoh besar Islam pada zaman dulu, terutama Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, bisa kalian ambil hikmahnya. Bahwa betapapun sulitnya keadaan, walaupun kita hidup di zaman yang penuh dengan teknologi sekarang ini, tapi tetap jangan lupakan bahwa adat istiadat dan budaya Indonesia itu merupakan sesuatu yang sangat mulia dan harus dipertahankan. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Raih prestasimu, raih cita-citamu. Ingat, kejarlah impianmu, bukan mengejar sifat yang tercela. Dengan perjuangan, ada pepatah mengatakan bahwa man jadda wajada. Siapa yang berusaha pasti akan mendapatkan. Terima kasih anak-anak untuk materi pembelajaran kita hari ini. Saya cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, silakan anak-anak untuk membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Mas Jati dipersilahkan. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, marilah kegiatan KBM pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama anak-anak, sampai jumpa lagi.